perayaan Ekaristi pada hari ini dimohonkan untuk rahmat belas kasih, kerukun dan karunia Kristus, dan mohon rahmat supaya boleh mengalami damai sejahteranya. Syukur atas ulang tahun Victoria dan Magdalene Sofia. Mohon rahmat Tuhan bagi keluarga besar Hieronymus, agar senantiasa di dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, ucapan syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas penyertaannya. Ucapan syukur atas ulang tahun yang ke-59 Parluhutan. Mohon rahmat kesembuhan bagi anak Efraim, dan juga mohon rahmat agar pemeriksaan dan kontrol berikutnya dapat mengantar kepada kesehatan yang total. Kita satukan doa-doa kita dalam kurban Ekaristi Kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini bersama dengan seluruh gereja sedunia, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini biasanya jatuh pada tanggal 15 Agustus, tetapi kemudian digeser, dirayakan pada hari Minggu dengan maksud supaya seluruh umat beriman bisa merayakannya. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga menjadi salah satu hari raya terpenting untuk Bunda Maria. Gereja meyakini dan mengajarkan bahwa berkat cara hidupnya yang suci dan ketaatannya kepada Allah, Maria dibebaskan dari konsekuensi yang muncul akibat dosa asal, yaitu kematian. Maka Maria dinyatakan pada akhir hidupnya diangkat jiwa dan badannya ke surga. Ajaran iman ini sekaligus menegaskan keyakinan gereja tentang Maria dilahirkan tanpa noda dosa. Karena Bunda Maria dilahirkan dengan tanpa noda dosa, maka ia tidak menerima akibat dari dosa asal. Dan bertepatan dengan hari raya ini, kita juga hendak mengucap syukur kepada Tuhan atas segala proses yang sudah boleh kita lakukan di paroki kita untuk merenovasi pintu-pintu gereja. Kita menghormati Maria dengan memohon berkat atas pintu-pintu gereja, sama seperti Bunda Maria menjadi pengantara bagi kita. Kita mohon rahmat agar segala perlengkapan yang kita perbaiki di dalam gereja ini juga boleh menjadi sarana bagi kita untuk sampai kepada Allah. Mari kita hening senak, menyiapkan hati kita, memohon ampun di hadapan Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Bebaskanlah kami dari noda dosa.
kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib. Semoga berkat doa restunya, kami dengan gembira ikut serta di dalam penderitaan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi. Semoga kami hidup selaku putra dan putri Bunda sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantarkan kita ke hidup kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, kami meluhurkan Dikau.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat Bunda Putramu Santa Perawan Maria yang tidak bernoda dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepadamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah Kau berikan kepadanya. Demi Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Kau dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas
telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab Dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum memulai renungan kita, saya ajak Anda untuk menyaksikan keindahan gereja kita. Lihat di atas sebelah sana itu ada pelangi. Mungkin yang sebelah sini tidak terlalu kelihatan, tetapi kalau yang duduk di sana pasti akan terlihat dengan jelas di langit-langit sana. Pelangi itu muncul karena sinar matahari dari luar sana melewati cermin atau kaca patri yang ada di atas itu. Saya tiba-tiba mendapat inspirasi ketika tadi duduk di sana dan menyaksikan itu. Mungkin seperti itulah gambaran pribadi Bunda Maria yang kita rayakan hari ini. Sehingga dia dinyatakan oleh gereja bahwa Maria itu diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya.
Karena sepanjang hidup Bunda Maria, Maria itu memancarkan cahaya ilahi. Hidup Bunda Maria seperti kaca patri itu menjadi sarana bagi hadirnya cahaya ilahi di tengah-tengah dunia ini. Suatu ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di surga. Ketika berjalan-jalan, dia mendapati bahwa ada cukup banyak orang yang seharusnya tidak ada di surga. Karena itu lalu Tuhan Allah mencari Santo Petrus yang bertanggung jawab atas semua orang yang masuk ke dalam surga. Dia bertanya kepada Petrus, "Petrus, bagaimana engkau melalaikan tugasmu sehingga ada beberapa orang yang harusnya tidak ada di surga tetapi ada?" Lalu Santo Petrus menjawab, "Tuhan, mohon maaf, itu bukan kesalahan saya. Saya berusaha menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Masalahnya adalah beberapa orang yang saya tolak di pintu depan, mereka pergi ke pintu belakang dan Bunda Yesus mengizinkan untuk masuk ke surga. Maka ada banyak orang yang jadinya masuk ke sana." Cerita kecil ini mau menggambarkan bagaimana peran Bunda Maria itu mendapatkan penghormatan di dalam gereja, salah satunya melalui perayaan yang kita rayakan pada hari ini, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Penghormatan kepada Maria seringkali dicampur adukkan atau dikacaukan dengan istilah menyembah Maria. Maka kita perlu meletakkan tindakan iman kita ini kepada pemahaman yang benar, bahwa penghormatan kepada Bunda Maria entah kita lakukan melalui doa-doa devosi, kita memiliki taman doa, kita memiliki Gua Maria, maupun melalui perayaan yang secara resmi dinyatakan sebagai perayaan liturgi di dalam gereja. Semuanya itu mesti diletakkan di dalam pemahaman kita menghormati, bukan menyembah. Umat Katolik itu tidak menyembah apapun selain menyembah Tuhan. Dan Bunda Maria bukanlah Tuhan, maka Bunda Maria tidak disembah. Dihormati itu bukan untuk disembah. Kita menghormatinya dan mengasihi Bunda Maria sebagai Ibu Yesus yang dianugerahkan kepada kita juga untuk menjadi Bunda Gereja. Pertanyaannya adalah, kenapa kita umat Katolik menghormati Bunda Maria sehingga ada cukup banyak perayaan yang didedikasikan untuk Bunda Maria? Ada banyak gereja dinamai dengan nama Bunda Maria. Ada begitu banyak tempat ziarah untuk menghormati Bunda Maria. Ada beberapa alasan yang mungkin, yang salah satunya bisa kita gali dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Alasan pertama, kenapa kita menghormati Bunda Maria? Tuhan sendiri telah menghormati Maria dengan 4 cara, dan kita menghormatinya karena Tuhan Allah menghormatinya. Yang pertama, Bunda Maria itu ditetapkan, dipilih sebagai ibu dari putranya. Artinya ini adalah cara Tuhan menghormati Bunda Maria dengan memilih Bunda Maria untuk menjadi bunda putranya
yang diutus untuk hadir di tengah-tengah dunia. Yang kedua, dalam rangka mempersiapkan untuk peran tersebut, maka Tuhan Allah menjadikan Bunda Maria sebagai bunda yang penuh rahmat. Ia dikandung tanpa noda dosa. Gereja menetapkan ajaran iman bahwa Bunda Maria itu dilahirkan, bahkan sejak digandung dibebaskan dari noda dosa. Perayaannya kita rayakan setiap tanggal 8 Desember. Yang ketiga, Tuhan Allah mengurapi Maria 2 kali, mengurapi dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah pada saat dinyatakannya kabar gembira. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan menyampaikan tentang kelahiran Sang Emmanuel, di mana Bunda Maria dipilih untuk menjadi bundanya. Dan yang kedua kalinya adalah pencurahan Roh Kudus kepada Bunda Maria pada saat peristiwa Pentakosta. Bunda Maria bersama-sama dengan para rasul mendapat pencurahan Roh Kudus. Maka kita bisa mengatakan Bunda Maria adalah wanita yang paling dipenuhi dengan Roh Kudus, dan itu ditangkap oleh Elisabet. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Karena Bunda Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, hanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus juga yang bisa menangkap kodrat Bunda Maria yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Dan kita mendengarkan bagaimana Elisabet itu bisa merasakan itu. Bahkan anak yang di dalam rahimnya pun bisa merasakan itu. Yang keempat, cara keempat, bagaimana Tuhan Allah menghormati Bunda Maria. Tuhan Allah mengizinkannya untuk berpartisipasi aktif di dalam penderitaan dan kematian Kristus. Bahkan Maria menderita jiwa sebagaimana Kristus menderita di dalam tubuhnya. Salah satu penderitaan yang luar biasa dari seorang ibu adalah menyaksikan kematian putranya. Dan ini sudah diramalkan oleh Simeon sejak kelahiran Yesus. Sejak Yesus masih kanak-kanak, bahwa suatu mata pedang akan menikam hati Maria, dan itu dialami Bunda Maria sepanjang hidupnya. Ia menjadi contoh murid yang pertama bagaimana mengikuti Yesus putranya. Itu alasan pertama kenapa kita menghormati Bunda Maria, karena Tuhan Allah sendiri menghormati Bunda Maria. Alasan kedua, kita menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria adalah bunda surgawi kita yang diberikan kepada kita oleh Yesus dari kayu salib. Ini selalu kita kenangkan pada saat Jumat Agung. Bagaimana Yesus memberikan kepada muridnya yang diwakili oleh Yohanes, inilah ibumu. Dan mengatakan kepada Bunda Maria, inilah anakmu. Itu anugerah yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada kita, bahwa ia memberikan bundanya itu bagi kita, murid-muridnya. Yang ketiga, Bunda Maria menjadi teladan kita di dalam semua kebaikan, khususnya di dalam tindakan kasih, kesetiaan, kerendahan hati, ketaatan, penyerahan diri kepada kehendak Allah, dan kesabaran. Dan inilah yang tadi saya katakan, tiba-tiba saya mendapat inspirasi dengan melihat pelangi itu. Sekarang sudah tidak kelihatan, pelanginya sudah hilang. Karena ingat ini, bagaimana Bunda Maria itu menjadi teladan bagi kita dalam semua bentuk kesalehan, terutama dalam kesalehan-kesalehan yang memancarkan sinar ilahi atau tindakan kasih dari Allah sendiri.
Maka saudari-saudaraku yang terkasih, melalui beberapa alasan ini tadi, kita bisa merenungkan beberapa hal juga. Bagaimana kita meneladan Bunda Maria yang kita rayakan secara khusus hari ini pada hari raya pengangkatannya ke surga. Kita manusia itu terikat dengan badan. Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Karena apa? Badannya tidak mengikat Bunda Maria. Badan Bunda Maria justru telah menjadi sarana bagaimana menghadirkan kasih Allah. Sementara kita yang masih berjuang hidup di dunia ini, kita masih begitu sering terikat oleh badan ini. Tidak perlu jauh-jauh. Bagaimana ketika kita merasa ada yang sakit, kita seringkali begitu kerepotan dengan itu. Ketika lapar, kita merasa harus memenuhi itu. Ya karena memang secara umum badan kita itu mengikat kita. Tetapi badan itu sebetulnya hanyalah salah satu perwakilan dari seluruh ikatan-ikatan duniawi yang juga seringkali kita bangun di dalam hidup kita. Maka melalui teladan Bunda Maria, kita diajak untuk menyadari bahwa berbagai bentuk ikatan duniawi itu adalah salah satu yang menghambat kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka bagaimana kita juga diajak untuk memohon rahmat supaya ikatan-ikatan yang kita bangun di dalam kehidupan kita di dunia ini, entah ikatan dengan materi, ikatan dengan relasi, dan ikatan dengan pikiran dan apa yang kita rasakan sendiri, itu semakin hari justru bisa semakin kita sadari untuk menjadi sarana bagi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dan bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari teladan iman Bunda Maria untuk menyatukan segala suka duka, keputusasaan di dalam hidup kita. Pengangkatan Bunda Maria ke surga adalah janji bagi kita juga, bahwa itulah kehidupan yang boleh kita alami nanti setelah kematian kita, kalau di dalam hidup kita di dunia ini kita meneladan teladan iman Bunda Maria. Salah satu teladan iman Bunda Maria adalah bagaimana ia merenungkan setiap penderitaan di dalam hidupnya, setiap ketidaktahuan di dalam hidupnya itu, supaya menjadi makin selaras dengan kehendak Tuhan. Kiranya itu juga undangan bagi kita. Bagaimana kita ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi masalah, kita tidak terjebak pada keputusasaan. Bahkan ketika kita mungkin sudah berusaha dengan mati-matian tetapi tidak ada hasil baik yang kita terima, kita diajak untuk berharap dengan penuh iman seperti Bunda Maria. Karena kita percaya kehendak Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Mari kita hening sejenak, memohon rahmat itu, supaya kita boleh juga menjadi sarana untuk menghadirkan cahaya ilahi melalui badan dan tubuh, dan juga melalui sikap hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, setelah diteguhkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita memperbaharui
iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, semangat di dalam karya pelayanan ini. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman, bahwa Tuhan menjunjung yang kecil dan memperkaya yang papa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat kami diresapi semangat pelayanan dan kerendahan hati dalam melaksanakan tugas mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dan jangan merasa cemas menyaksikan keberhasilan ataupun kegagalan putra-putri mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami semakin percaya bahwa kebencian telah dikalahkan oleh cinta kasih, dan bahwa maut bukanlah akhir segala-galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria, Bunda Putramu dan Bunda kami umat manusia ke surga. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi kami, kini dan sepanjang masa.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, kerinduan hati kami, terimalah kiranya roti dan anggur, tanda bakti yang kami persembahkan di altar. Semoga berkat doa permohonan Santa Perawan Maria, yang hari ini kau angkat ke surga dengan jiwa dan raganya, hati kami kau kobarkan dengan api cinta kasih sejati, sehingga senantiasa merindukan Dikau. Demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria. Kami memaklumkan keraiman-Mu dengan mengumandangkan nada syukur. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu, melalui Dia Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu pula, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Segala surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan, kami mengharapkan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Campuran tubuh dan darah Kristus ini membawa kehidupan kekal kepada kita semua yang menyambutnya. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Mari kita mendoakan doa untuk perjalanan apostolik Bapak Paus Fransiskus. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapa Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa kehidupan dan kebangkitan kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan suci, guna menghormati Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga. Semoga berkat pertolongan Bunda Putramu, kami Kau hantarkan kepada kebangkitan yang mulia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Pertama, misa harian Senin sampai hari Kamis pukul 18.30 di Gua Maria. 2. Jumat pukul 19 WIB di Gua Maria petugas dekorasi gereja Mengguni lingkungan Santo Fransiskus. Hasil kolekte minggu lalu, kolekte pertama Rp5.925.000, kolekte kedua Rp3.040.000, kolekte misa tirakatan Rp3.008.000. Komunitas Sukses Sejati Katolik Keuskupan Bandung mengadakan Camp Sukses Sejati Katolik Angkatan yang keempat pada tanggal 14 sampai 15 September 2024 di Gradia Hotel, Jalan Cihamplas, Bandung. Misa pembukaan bersama MGR Antonius Subianto, OSC. Camp ini terbuka bagi Bapak Ibu, para pelaku usaha dan profesional, menawarkan cara pandang berbisnis dan bekerja sama dalam nama Tuhan. Pendaftaran dapat dilihat dalam poster papan pengumuman gereja. Dalam rangka HUT RI yang ke-79, Panitia BKSG Kabupaten Subang mengundang seluruh umat untuk menghadiri ibadat syukur pada hari Senin 19 Agustus 2024 pukul 17.00 sampai selesai. Tempat Gereja HKBP Subang. Dress code pakaian busana daerah adat Nusantara atau etnik yang ada di Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-79, WKRI dan OMK akan mengadakan perlombaan dengan kategorial anak-anak
remaja, dewasa, atau antar lingkungan pada hari Minggu 25 Agustus 2024. Bagi yang ingin mendaftar dapat langsung ke stan OMK setelah misa. Kegiatan screening kesehatan yang telah dijadwalkan pada tanggal 22 Agustus diundur menjadi pelaksanaan pada tanggal 1 September. Harapannya umat akan lebih banyak untuk berpartisipasi. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih. Bapak Ibu saudari-saudaraku, pada tanggal 19 hari Senin itu ada ibadah syukur atas ulang tahun kemerdekaan. Acaranya di HKBP, tetapi itu adalah acara resmi BKSG. Umat yang mau menghadiri dipersilahkan. Nanti dari Gereja Katolik Romo Abi akan ikut di dalam ibadat tersebut. Tetapi di sini tetap ada perayaan Ekaristi harian seperti biasa pukul 6.30 atau 18.30 sore hari. Yang kedua terkait dengan pengumuman terakhir, seminar kesehatan tentang pap smear itu diharapkan ini bisa memberikan wawasan untuk umat untuk berjaga-jaga, terutama untuk ibu-ibu, untuk kaum perempuan. Maka silahkan gunakan sarana itu dengan sebaik-baiknya. Kita bekerja sama dengan klinik untuk bisa mengadakan itu tanggal 1 September. Yang berikutnya terkait dengan acara hari ini. Setelah ini kita akan mengadakan pemberkatan. Sebetulnya bersamaan dengan renovasi pintu, kita itu juga memperbaharui altar, tempat atau kursi imam, dan terakhir mimbar gereja. Terakhir sebetulnya dalam rangka kepentingan besarnya adalah renovasi pintu, tetapi yang lain-lainnya ternyata menyusul karena memang membutuhkan untuk diperbaharui. Dan puji Tuhan kita selesai untuk hal-hal itu. Sebetulnya untuk altar kita menantikan Bapak Uskup untuk mendedikasikannya, tetapi pada waktu itu atas izin Uskup diminta untuk diberkati sendiri saja. Maka itu juga yang akan kita lakukan untuk mimbar baru, untuk kursi imam yang baru, dan akhirnya nanti untuk pintu gereja. Kalau nanti pada kesempatan khusus Bapak Uskup bisa hadir, mungkin juga bisa diminta untuk mendedikasikan altar ini dan mimbar gereja. Tetapi hari ini kita memohon pemberkatan itu dalam pemberkatan mohon rahmat Tuhan dengan imamat saya yang mengambil bagian dari imamat Bapak Uskup. Mimbar gereja itu biasanya sepaket dengan altar. Ya, maka kalau ada gedung gereja, dirancangnya itu kira-kira modelnya sama. Tetapi tidak boleh sama persis dengan altar supaya tidak mengacaukan pemahaman umat. Kenapa dibikin kurang lebih sama? Karena itu adalah dua pusat liturgi kita. Mimbar itu pusat liturgi sabda, altar pusat liturgi Ekaristi. Karena itulah maka mimbar gereja pun pada akhirnya diganti karena menyesuaikan dengan altar gereja yang diganti, karena yang kemarin terlalu kecil. Supaya seimbang dengan altarnya yang begitu besar, lalu dibuatlah mimbar yang cukup besar supaya tampak serasi. Sedikit saya jelaskan supaya umat pun tahu. Di bagian depan itu ada simbol jangkar. Itu adalah simbol kuno dari tradisi Kristiani yang sekarang sudah jarang dipakai. Simbol ini biasanya dipakai bersama dengan simbol iktus itu atau ikan. Dipakai pada zaman gereja itu berada dalam masa bawah tanah. Artinya gereja dalam pengejaran karena diancam
Maka sebagai tanda pengenal salah satunya adalah simbol ikan, iktus atau iksoye, dan simbol jangkar ini sebagai pengganti tanda salib. Nah, itu adalah simbol harapan. Kita meletakkan harapan kita kepada Kristus, dan secara khusus di dalam hidup kita meletakkan harapan kita pada sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi. Nah, untuk pintu penjelasannya itu sudah ada videonya, sudah ada tulisannya, videonya sudah ada di YouTube gereja. Silahkan itu dilihat supaya kita mengetahui makna dari ukiran-ukiran yang ada di pintu gereja itu. Maka mari kita melanjutkan dengan ritus pemberkatan untuk mimbar baru, untuk kursi imam baru, dan terakhir untuk pintu-pintu gereja. Dimohon untuk berdiri. Ya Allah, Engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahaya-Mu yang mengagumkan. Maka pantaslah kami bersyukur. Engkau tidak membiarkan kami merana tanpa santapan sabda-Mu yang manis. Sebaliknya kepada kami yang berkumpul di dalam gereja ini, Engkau tak henti-hentinya menyatakan keajaiban sabda-Mu. Ya Tuhan, kami mohon, semoga dari mimbar ini suara Putra-Mu bergema ke dalam telinga kami, agar ilham Roh Kudus kami taati dengan setia. Semoga kami tidak hanya mendengar sabda-Mu, melainkan juga melakukannya dengan semangat. Semoga dari mimbar ini suara Putra-Mu bergema dalam telinga kami, sehingga kami menempuh jalan itu dengan giat dan mengikuti Kristus serta memperoleh kehidupan kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, kami sesuara memuliakan nama-Mu sebab Engkau mengutus Putra-Mu Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, yang mengumpulkan kawanan domba yang tercerai-berai ke dalam satu kawanan. Kami mohon dengan rendah hati, semoga melalui mereka yang Kau pilih sebagai rekan pengajar kebenaran, Engkau menghidupi umat-Mu dan memelihara mereka dengan pimpinan yang kudus. Engkau telah mengajar para gembala gereja-Mu agar tidak minta dilayani, tetapi rela melayani saudara-saudaranya. Berikanlah rahmat-Mu, supaya mereka yang duduk di kursi ini mewartakan sabda-Mu dengan semangat, dan membagi-bagikan misteri-Mu dengan pantas, agar mereka bersama dengan umat yang dipercaya kepada mereka, tak henti-hentinya memuliakan Dikau di singgasana abadi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Marilah berdoa. Kami memuliakan Dikau ya Allah Bapa yang kudus, sebab Engkau mengutus putramu ke dunia ini, agar dengan menumpahkan darahnya, ia menghimpun umat manusia yang tercerai-berai oleh dampak dosa, dan menjadi gembala serta pintu bagi mereka yang berhimpun dalam satu kawanan. Melalui pintu itulah siapa saja yang masuk akan selamat. Ia akan masuk keluar dengan aman dan menemukan padang rumput yang hijau. Maka kami mohon kepadamu ya Allah Bapa, semoga umat beriman yang masuk melalui pintu ini boleh menghadap Dikau melalui Yesus Kristus putramu dan bersatu dalam Roh Kudus. Semoga kami yang berkumpul dalam gerejamu ini karena setia dalam iman kepada Yesus Kristus, bertekun di dalam pengajaran para rasul, mengambil bagian dalam pemecahan roti, dan giat dalam berdoa. Semoga kami senantiasa berkembang dalam pembangunan Yerusalem surgawi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari silahkan duduk, ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Ketua Panitia Renovasi. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
Ya, puji syukur pada Tuhan, hari ini kita baru saja menyaksikan misa syukur dan pemberkatan pintu gereja dan mimbar. Puji Tuhan, dalam upaya kami selama 1 tahun terakhir ini, akhirnya apa yang kami rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan kita bersama. 1 tahun yang lalu saya diberikan amanat oleh Romo Paroki untuk menjadi ketua panitia pembangunan renovasi pintu gereja ini. Di awal-awal cukup berat bagi kami panitia, mengingat begitu besarnya dana yang harus kami persiapkan. Akan tetapi puji Tuhan, atas berkat Tuhan melalui para donatur, akhirnya kami dapat mengumpulkan dana dan dapat mewujudkan rencana-rencana ini dengan baik sampai dengan akhirnya hari ini sama-sama kita saksikan gereja kita telah memiliki pintu-pintu yang baru. Untuk itu semua kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan bantuan baik berupa materi maupun tenaga kepada kami semua. Dan pada hari yang baik ini, perkenankan kami untuk memberikan tanda mata kepada para donatur yang hadir hari ini. Nanti kami akan membacakan nama-namanya dan mohon dengan sangat, dengan hormat bagi donatur yang disebutkan namanya untuk dapat maju ke depan untuk menerima tanda mata dari kami. Yang pertama, keluarga Yohana Weisang. Tidak hadir. Keluarga Alexander Suciadi. Keluarga Georgia E. Sutiadi. Keluarga Giselle M. Sutiadi. Keluarga Kingston A. Suciadi. Keluarga Gwyneth V. Suciadi. Bagi yang tidak hadir, apabila ada wakil yang mewakili bisa maju ke depan. Dan kami mohon Romo Sigit nanti bisa membantu untuk menyampaikan. Selanjutnya keluarga... Sebentar, dokter. Ini adalah penyumbang utama di mana 2 namanya dipasang di pintu gereja pada bagian belakang itu karena mereka telah mendonasikan untuk kita 200 juta lebih. Maka sebagai penghargaan kita pasang nama mereka pada bagian pintu gereja itu. Mereka tidak bisa hadir hari ini karena posisi di luar negeri sebagian besar. Nah, tetapi tanda mata ini akan disampaikan nanti ya melalui dikirim. Terima kasih. Silahkan dilanjut, dokter. Oke, selanjutnya keluarga Bapak Sunario. Untuk donatur mohon untuk tetap berdiri di depan. Keluarga Bapak Hendario atau yang mewakili. Keluarga Yeye atau yang mewakili. PT Karya Mandiri Sepakat atau yang mewakili. Oh ya, dari PT Karya Mandiri tidak bisa hadir tetapi mengirimkan karangan bunga di depan pintu gereja. Keluarga Bapak Yohanes Senajaya.
Suami istri Bapak, mangga. Selanjutnya keluarga Bapak Suproto Senajaya. Selanjutnya keluarga Bapak Bernardinus. Bapak Bernardinus ada di atas. Selanjutnya keluarga Bapak Hasan Ngadi. Selanjutnya keluarga Bapak Iwan Gunawan. Keluarga Bapak Yohanes Gandhi atau yang mewakili. Selanjutnya keluarga Bapak Paulus Gandhi atau yang mewakili. Keluarga Bapak Rama Hosana. Kemudian dari Hotel Lotus Subang atau yang mewakili. Kemudian keluarga Bapak Teddy Setiano. Teddy, keluarga Feby Setiano, maaf, salah sebut. Keluarga Bapak Feby, Ibu Feby Sentiano.
Keluarga Bapak Teddy Supriyadi. Bapak Teddy Supriyadi. Kemudian selanjutnya Bapak Robert Sihite atau yang mewakili. Kemudian dari katekese sedikit, Romo Istimur Bayu Aji. Nanti dikirim. Keluarga Bapak Raharja atau yang mewakili. Kemudian selanjutnya dari PT Nusa Sarana Indonesia atau yang mewakili. Tidak ada. Kemudian dari umat lingkungan Santo Antonius. Kemudian dari umat lingkungan Santo Yohanes Rasul. Pak Soekarwanto mungkin bisa ya. Kemudian yang terakhir dari umat lingkungan Santo Fransiskus. Umat Santo Fransiskus, ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa berfoto dulu, Romo. Kami mewakili panitia pembangunan renovasi pintu gereja mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua donatur, baik yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir pada hari ini. Kita mohon berkat dari Tuhan, semoga kebaikan hati para donatur dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Tito atas karya yang sudah dilakukan sebagai ketua panitia bersama dengan seluruh panitia yang sudah mengawal proses renovasi pintu gereja ini. Ada kesulitan di sana sini, tetapi saya yakin apa yang boleh kita alami itu dapat menjadi bagian dari pengalaman iman juga. Maka karena itulah kita mengungkapkan syukur kita pada hari ini. Tanda mata ini diberikan untuk para donatur karena untuk mengingatkan kita sebetulnya, mengingatkan panitia bahwa apa yang dilakukan ini bukan karya panitia sendiri, tetapi melibatkan begitu banyak orang yang ikut membantu. Tanda mata ini dibuat secara khusus dalam edisi bahasa Sunda. Ya, maka ini
mungkin tidak ada di paroki lain juga. Namanya bukan sertifikat tetapi tawis soca. Nah, tawis soca itu terjemahannya tanda mata. Lalu kalimat-kalimatnya juga disusun dalam bahasa Sunda karena mengingatkan konteks kita sebagai paroki di wilayah Sunda. Untuk umat yang tidak mendapatkan tanda mata, tentu bukan maksudnya kami mengabaikan peran ataupun partisipasinya selama ini di dalam upaya renovasi kita. Semoga proses yang sudah terjadi ini membantu kita untuk bisa terus bertumbuh sebagai gereja. Artinya kalau renovasi ini selesai, lalu gereja kita menjadi semakin bagus, pintunya semakin bagus, altarnya, mimbarnya, kursi imamnya menjadi semakin bagus. Masih ada satu PR, bangku-bangkunya belum bagus. Kalau itu semua menjadi makin bagus, tentu harapannya kita juga semakin dapat bertumbuh sebagai gereja, bukan dalam arti fisik, tetapi sebagai sebuah persekutuan yang bisa makin bertumbuh menjadi gereja yang lebih hidup. Artinya sarana yang diperbaiki itu mudah-mudahan juga menjadi pemicu bagi kita untuk terus-menerus juga memperbaiki kehidupan iman kita supaya menjadi makin dewasa. Maka sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu sampai hari ini kita boleh menyelesaikan proses renovasi ini. Semoga kita sekalian senantiasa diberikan rahmat oleh Tuhan untuk bisa memanfaatkan segala sarana-sarana yang ada ini. Mari kita menutup perayaan ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara, dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Untuk segenap donatur yang tadi mendapatkan tanda mata, dimohon kehadirannya setelah ini di pastoran. Terima kasih.